Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Hari ini kalian sudah memasuki tema 2, subtema 1 pembelajaran 2 sumber energi. Baiklah anak-anak, sebelum belajar yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya yuk kita simak pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Amati teks notasi angka menanam jagung. Di situ ada 5 1 3 1 5 3 6 7 1 2 3 4 5 3 1 2. Perhatikan ya, di situ ada kalian diajak untuk mengamati teks notasi angka ya. Di situ 5 1 3 1. Ayo kawan. 5 itu kalian bisa membacanya. 5 itu adalah apa? Itu apa? Do, re, mi, fa, sol ya. Sol. Kalau 1 ya do. Kalau 3 mi. Kalau 1 lagi do. Berarti sol, do, mi, do. Ayo kawan. Berarti kalau dinyanyikan solmisasinya sol, do, mi, do. Ayo kawan, sol, do, mi, do. Kita bersama. Berarti 5 tadi apa? Sol, sol, 6, la, 7, si, 1, do. Kita bersama. Sol, sol, la, si, do. Sol, do, mi, do. Sol, sol, la, si, do. Ayo kawan, kita bersama. Nah, lanjut ini 2 3 4 5 3 1 2. 2 tadi apa? 2 berarti apa? Re. 3 nya mi, 4 nya fa, 5 nya sol, 3 nya mi. 1 lagi apa? Do, 2 nya re. Menanam jagung, di menanam jagung. Re, mi, fa, sol, mi. Re, mi, fa, sol, mi. Menanam jagung di kebun kita. Ini do, re, mi, re, do. Bisa ya? Ini bisa kalian coba untuk membacanya lagu ini pada notasi angkanya. Jadi mungkin bukan pada syairnya ya. Kalian bisa mengamati notasi angka dan mencoba menyanyikan lagu tersebut dengan notasi angkanya. Kalau kalian lupa, yuk kita nyanyikan bersama-sama syairnya ya, bukan notasi angkanya. Ini contoh syair lagunya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggungmu, kita bekerja tajilmu jangan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Supaya subur, tanamlah benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu tadi adalah syair lagunya ya. Kalian bisa menyanyikan dengan notasi angka. Untuk syair lagu yang pertama dan kedua itu sama ya cara menyanyinya.
baik yang dimulai dari ayu kawan dan seterusnya, dan beri pupuk supaya subur itu sama nadanya dengan yang di atas. Kalian bisa mencobanya dengan menyanyikan notasi angkanya, bukan menyanyi syairnya ya. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah nada urutan tinggi rendah nada. Kalau yang di titik bawah ya, di titik bawah itu nadanya rendah. Yang tidak ada titiknya berarti dia sedang. Kalau titiknya atas itu nadanya itu nada tinggi ya. Jadi semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Nah, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu pada teks lagu Malam Jagung, tandailah nada yang tinggi dan nada yang rendah. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Jadi satu ketukan bernilai 1/4. Nada 2 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Yuk kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Dan diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Diskusikan dengan temanmu ya. Di situ ada gambar anak yang mandi dan minum air putih. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai air bersih? Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Dan seterusnya. Nah, lalu kalian bisa melihat itu ada manfaat air bagiku, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, makan, memasak, membasuh kaki, berwudu, bermain, olahraga renang, mencairkan cat air, memelihara ikan akuarium, menyiram tanaman. Banyak sekali manfaat air bagi manusia. Adapun manfaat air bagi manusia, keperluan rumah tangga misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci. Untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lain. Untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran. Keperluan pertanian, misalnya untuk irigasi. Keperluan peternakan, pelayaran sebagai pembangkit atau sumber energi listrik. Mengapa anak tersebut minum? Karena anak tersebut merasa haus. Anak tersebut membutuhkan air untuk beraktivitas. Mengapa anak tersebut mandi? Karena anak tersebut membutuhkan air untuk membersihkan diri dari kotoran. Kalau tidak mandi, bayangkan tubuh kita pasti baunya kecut, bau keringat ya. Aduh, tidak bisa membayangkan deh kalau kita tidak mandi. 1, 2, 3, 4, 5, aduh. Sampai berhari-hari tidak mandi, maka bau tubuh kita akan tidak enak tentunya ya. Dan tentunya kulit kita akan menjadi gatal-gatal karena kotor. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. Apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai air bersih? Ya, tidak bisa minum dan mandi ya tentunya. Bagaimana mau mandi kalau airnya saja kotor? Kita juga tidak bisa minum karena airnya kotor itu tidak bisa diminum ya, tentunya tidak menyehatkan. Kita semua membutuhkan air bersih. Oh iya ya, kita sangat membutuhkan air bersih. Air merupakan sumber kehidupan yang tak bisa dipisahkan
sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapat ya. Jadi ini adalah contoh hak-hak yang dapat kita dalam kehidupan masyarakat ya. Hak atas kesamaan, hak untuk memiliki nama, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak atas perlindungan, makanan, pendidikan, dan lain-lain. Kesehatan, hak itu setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik ya. Di situ kalian bisa menuliskan apakah itu hak. Nah, contohnya apa yang hak dan yang bukan hak apa. Nah, setelah itu kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian ya, apa dampak yang dilakukan dengan gambar A tadi ya. Nah, disitu sudah dicontohkan jawabannya, kalian bisa mencari jawaban yang serupa dengan contoh jawaban yang disajikan ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Itu adalah sudah dijelaskan ya, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan penuh rasa tanggung jawab. Hak itu sifatnya menyenangkan ya, kalau kewajiban itu sifatnya membebani ya, karena sesuatu itu harus kita lakukan. Kalian bisa menemukan contoh yang bukan kewajiban ya di situ. Di situ ada contohnya yang sudah dicontohkan kewajibannya, jadi kalian bisa mencari contoh yang bukan kewajiban. Perhatikan gambar. Pertanyaan pada gambar 1 dan gambar 2. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nah, itu bisa kalian isi ya. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menjawab beberapa soal ini ya. Kalian bisa mempause video ini yang kalian bisa membaca, mungkin sekedar membaca atau mengerjakannya, bisa disalin pada buku-buku kalian, mungkin soalnya beserta jawabannya saja. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.